Assalamualaikum kawan-kawan. Langsung aja ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang busi. Tentu kalian sering dengar ya, ada busi panas, ada busi dingin kayak gitu. Nah, ini ada dua busi. Ini busi standar dulu nih. Ini busi Air-King. Tuh, ini Air-King nih. Tuh, ini sama si Air-King. Ini merek NGK, ini Champion, ini NGK. Nah, lihat perbedaannya. Kalau kalian bisa jeli ini, kalian bisa lihat perbedaannya. Nah, kelihatan kan? Nah, ini kita taruh aja ya, karena ini mereknya sama, NGK, ini NGK, ini taruh. Nah, pertama, kenapa ini dibilang busi dingin? Karena dia si bungkusnya ini, si elektrodanya lebih mendem. Bisa lihat. Nah, kalau disebut busi panas, dia lebih nonjol. Tuh. Bahkan perbedaan di busi Champion dan busi NGK ini, saya lihat besinya ini, lihat. Dia cuma sedikit dilapisin sama si keramiknya nih. Tuh. Jadi ketika si bensin masuk ke ruang bakar, ke kubah head gitu ya, masuk ke kubah head ya. Ini busi lah ini, masuk ke kubah head, dia kan nyiram ini nih, dia bisa lebih dingin ini nih, si elektrodnya bisa lebih dingin. Sementara ini cuma sedikit kesiramnya, otomatis apa, untuk mendinginkan ini, kalau perbandingan lebih cepat dingin mana, ini sama ini, lebih cepat ini untuk pendinginannya. Tapi ini busi masih standar ya. Nah, ada lagi busi racing atau dibilangnya busi dingin lah. Dia lebih mendem lagi nih ke dalam. Set, lebih ke dalam. Si elektroda ini juga nih lebih ke dalam. Fungsinya apa? Nah, ada fungsinya. Ketika motor kalian di-upgrade nih, headnya dipapas nih, head ini dipapas nih. Nah, jarak si busi dan si piston itu bakal semakin dekat. Nah, supaya jarak toleransi antara busi ini nih, ujung nih, sama piston ini tetap pada batas aman lah gitu ya, bisa katakan batas aman. Makanya si pabrik itu membuat si busi ini elektrodanya lebih mendem gitu. Supaya apa? Supaya pas letikan bunga api ini terjadi, nah, dia nggak terlalu dekat dengan piston ini. Kalau dia terlalu dekat, apinya gede gitu. Di balap itu udah pasti pakai apinya api gede nih. Nah, bisa terjadi seperti ini. Nah, karena dia api terlalu dekat, dipapas, apinya gede, terus ya bisa juga terjadi dari main jet, pilot jet kekeringan, settingan kering, akhirnya bolong gitu. Makanya si pabrik itu bikin si elektron itu mendem ke dalam. Supaya apa? Supaya dia nggak nabrak ke busi gitu. Kalau untuk papasan-papasan yang masih belum ekstrim lah ya, ya masih aman lah pakai busi-busi standar. Cuman di balap tuh rata-rata papasnya tuh ya lumayan ekstrim ya. 1 mili, 2 mili gitu. Kalau untuk harian atau apa, paling ya orang maksimalnya 1 mili lah untuk mapas head itu. Kalau untuk harian gitu, kalau masih semi-semi gitu, masih paling banyak 1 mili lah mereka mapas itu. Paling mainnya ya di squeeze gitu. Pokoknya makin banyak dipapas headnya nih, makin banyak dipapas headnya, ini makin dekat, set, makin dekat, lentikan si bunga api ini makin dekat juga sama ini. Kita ilustrasikan seperti ini. Katakanlah ini tuh granat itu ya, meledak dar gitu. Nah, granat yang dekat sama ini, sama yang jauh sama ini,
Kira-kira dampak ledakannya lebih besar mana? Lebih besar yang dekat kan? Nah, tuh bisa bolongin apa? Karena dekat gitu. Sementara kalau dia jauh, dampak ledakannya tuh nggak begitu besar lah. Jadi si pabrik bikin elektroda ini ada yang mendem, ada yang nongol, ada yang di tengah-tengah, ya standar lah. Itu ada maksud dan tujuannya gitu. Enggak istilahnya busi itu bisa dipakai buat motor apa aja, spek aja nggak bisa begitu. Ada peruntukannya gitu. Nah kalau ini masih bisa dipakai buat motor standar, masih, karena motor standar itu headnya nggak dipapas, masih bisa, masih ada batas aman. Tapi udah pasti dia lebih dekat daripada yang ini. Kalau untuk jaraknya lebih dekat, otomatis apa? Karena apinya lebih dekat, dia ledakannya itu untuk menjangkau bensin segala macam itu lebih bagus gitu. Lebih bagus. Tapi kalau misalkan dia dipakai di motor-motor yang udah papasan, udah spek-speknya balap gitu, udah pasti meleleh. Karena apa? Udah sama businya, lihat nah, elektrodanya tuh, busi panas, dipakai di kompresi tinggi, deket lagi jaraknya sama piston, ya wassalam. Kalau nggak meleleh, ininya patah karena kepanasan, dia bisa mengganjal di sini nih, di squeeze-nya nabrak ke piston. Mending kalau begitu doang. Kalau di sininya patah karena keganjal, terus kruk asnya, stang sehernya, nah bahaya kan, gara-gara busi doang. Makanya untuk kalian nih ya, yang punya motor-motor yang spek-spek yang rada lumayan lah gitu, kalian perhatikan di businya, cari busi yang sesuai sama spek motor kalian gitu. Kalau perjalanan jauh, siapin lah busi, karena gak semua bengkel itu ngejual busi-busi yang khusus untuk spek-spek tertentu. Kalau untuk standar udah pasti banyak lah. Ini kayak Racing, kayak BP8, BP7 gitu. Cuma bisa kalian lihat, bandingin nih sama yang Champion ini tuh. Tuh. Beda kan? Ini keramik pembungkusnya itu cuma sedikit. Jadi buat pendinginan itu lebih bagus di Champion. Kalau ini tuh, dia lebih banyak ngebungkusnya keramik tuh. Jadi apa? Jadi si busi ini untuk pendinginannya kurang gitu. Saya bukan menjelekan gitu ya, tapi kan motor-motor itu ada peruntukannya. Cuma saya mau bahas kelebihan dan kekurangannya gitu ya, antara busi ini yang seperti ini, busi ini seperti ini, gimana gitu. Kalau saya sendiri pakai mana businya? Kalau saya sendiri untuk motor saya dan sesuai spek motor yang saya pakai ini gitu. Tapi kalau standar-standar mah saya pakai ini. Kalau masih standar mah, kompresi masih standar, saya pakai ini. Cuma kalau kompresi udah agak naik dikit, nah saya pakai yang kayak gini. Untuk durability, keawetan, saya pakai ini gitu. Tapi kalau standar-standar ini cukup bagus nih. Untuk standar-standar ini juga nih tuh, walaupun ininya nongol nih, awet, ini bagus. Ini busti apa, Vespa kalau nggak salah nih, NGK Vespa T599. Kalau ini nih awet busi ini. Cuma balik lagi ke peruntukannya ya. Segala sesuatu juga kalau ada perubahan, nah berarti ada penyesuaian tuh. Gak bisa kita motor-motor yang udah speknya naik, businya masih standar gitu, bensinnya masih standar gitu, pengapiannya masih standar gitu. Nggak bisa, pasti ada penyesuaian lah, walaupun sedikit-sedikit juga gitu. Ya udah, gitu aja kan kawan ya. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.